Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih. Kembali lagi bersama kami di pengajaran FLWJ kelas selanjutan dengan tema Anak Manusia Datang di bab yang ketiga dengan judul Untuk Mencari yang Hilang di bagian yang kedua. Dan kembali lagi bersama kami dengan Ibu Evangelis Novika De Velas. Salam Bu. Shalom, shalom Bapak Ibu semua. Pengajaran pada hari ini yang akan dibahas oleh Ibu Evangelis Novika De Velas, dipersilakan. Terima kasih Filipus. Terima kasih. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas bab ketiga dengan ketiga. judul Untuk Mencari yang Hilang. Mari sebelumnya kita akan bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih pada hari ini Kau memberikan kami nafas kehidupan, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Dan biarlah di waktu ini kami sungguh mempergunakan dengan sebaik-baiknya untuk kami dapat belajar firman, dapat mengenal Engkau yang adalah Allah yang hidup. Allah adalah roh. Dan biarlah roh jiwa kami sungguh mendapat kelegaan, mendapat kelepasan, sungguh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita sampai di pelajaran bab yang ketiga dan bagian kedua. Yang minggu lalu kita belajar tentang keselamatan. Keselamatan berbicara tentang karya agung bakti Kristus di kayu salib yang telah memberikan nyawanya. Yang dimana dia telah memberikan tubuhnya, memberikan darahnya sebagai korban. Sehingga kita semua dapat beroleh pengampunan dosa. Bapak Ibu, keselamatan adalah di atas segalanya, yaitu kita mengalami darah Allah. Dan kita menerima rohnya di dalam hidup kita. Jika Anda percaya pada keagungan keselamatannya, Anda tidak akan pernah dibawa ke dalam pencobaan. Namun seringkali manusia jatuh dalam pencobaan ketika mereka lemah iman. Mereka mulai ragu. Disitulah ada celah bagi iblis untuk masuk dalam setiap kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu, Yesus merupakan rahasia Allah. Kalau kita berbicara tentang kata rahasia dalam suatu peperangan, betul kita penting untuk menjaga suatu pasukan yang baik. Kita memelihara pasukan kita. Tetapi lebih daripada itu, kita harus mengetahui rahasia musuh. Rahasia sangat penting. Kemudian dalam peperangan juga, memiliki stok persenjataan, mempersiapkan para pengawal dengan persenjataan itu sangat penting. Betul. Tapi lebih daripada itu, kita harus mendapatkan informasi. Sehingga kita dapat menyusun strategi. Maka informasi sangat penting. Demikianlah suatu rahasia, suatu informasi sangat penting. Maka kita perlu mendapatkan informasi yang akurat, yang terpercaya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus mendapatkan suatu rahasia Allah, Bapak Ibu. Dan Yesus telah mengungkapkan rahasia Allah. Informasi bahwa percayalah pada Yesus bukanlah tiada harga. Tapi adalah sebuah rahasia yang luar biasa. Tapi tidak tepat jika diberikan kepada mereka yang tidak punya kasih kepada Allah. Maka rahasia yang luar biasa menjadi rahasia yang tiada harga. Karena mereka tidak memiliki kasih kepada Allah. Maka demikian kita perlu memiliki kasih yang besar kepada Allah. Maka kita dapat melihat bahwa percaya kepada Yesus adalah suatu hal yang begitu luar biasa dan berharga bagi kehidupan orang percaya, bagi kita semua. Bapak Ibu, keselamatan itu berbicara seperti seseorang yang menaiki anak tangga, yang berjalan terus naik ke atas. Menaiki suatu tahta untuk dapat mengambil kepemilikan suatu tahta sang raja. Demikianlah kehidupan iman kita, di mana kita menaiki suatu tahta yang akhirnya kita akan mengambil kepemilikan suatu tahta sang raja. Dan kita dapat memerintah bersama Yesus. Kita baca dalam 1 Korintus 4 ayat 20.
1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kita menaiki suatu tahta, dan kita perlu memiliki kuasa. Kuasa daripada Allah. Kuasa yang kita dapat karena kita percaya akan Yesus, yaitu kuasa darah Yesus. Dengan demikian kita memiliki keberanian, kita memiliki kekuatan untuk menaiki suatu tangga, untuk kita dapat memperoleh kepemilikan atas tahta sang raja. Dalam Yohanes 5 dikatakan, jika kita ingin mengenal Yesus, menyelidiki Alkitab, kita ingin mengenal Yesus, kita perlu menyelidiki Alkitab. Tapi jika kita mengabaikan Yesus, kita tidak dapat memperoleh rahasia Allah yang notabene keluar daripada mulut Yesus. Coba kita baca. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tapi kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Aku ini siapa dalam hal ini, Bapak Ibu? Yaitu Yesus. Maka kita menyelidiki kitab suci. Jangan pernah kita mengesampingkan Yesus. Semua di dalam Alkitab ini akan mengerucut kepada Yesus. Berbicara tentang anak Allah. Di mana anak Allah telah mengungkapkan suatu rahasia besar. Coba kita baca. Apa rahasia Allah? Kita baca dalam Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi inilah rahasia Allah, yaitu yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Memberikan nyawanya, inilah rahasianya Bapak Ibu. Yesus telah memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu tahu, Yesus telah menyatakan kelemahan Allah, yaitu ketika ia datang di dalam tubuh. Itulah salah satu wujud pernyataan Allah. Inilah kelemahannya ketika ia datang di dalam tubuh. Tapi dengan kelemahan tersebut ia menyatakan suatu hal yang sempurna. Dalam kelemahannya itulah maka janji keselamatan sungguh sempurna bagi kita semua, bagi manusia. Maka kita beroleh keselamatan, kita beroleh janji hidup yang kekal. Kita coba baca ketika Yesus dalam kelemahan, maka pada saat itulah ada suatu pengakuan yang Yesus utarakan. Coba kita baca ya. Matius 27 ayat 11. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Pada saat itu, sampai di dalam suatu kelemahan, maka manusia pun akhirnya penuh rasa keingintahuan untuk Yesus dapat mengungkapkan jati dirinya. "Engkaukah raja orang Yahudi?" Apa yang Yesus katakan? Engkau sendiri menyatakannya. Inilah pengakuan Yesus bahwa ia adalah raja. Raja atas keselamatan kekal. Raja yang membawa manusia ke dalam hidup yang kekal. Bapak Ibu, demikian anak Allah datang ke dunia ini. Dia memberikan hidupnya, memberikan nyawanya. Menjadi tebusan dosa, itu adalah rahasia Allah. Kita baca lagi dalam Yohanes 10 ayat 17. Yohanes 10 ayat 17, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku, karena apa? Karena Yesus memberikan nyawanya.
Ia memberikan nyawanya. Itulah rahasia Allah yang diungkapkan oleh Yesus, Bapak Ibu. Yesus sebagai anak Allah, dia telah mengungkapkan rahasia Allah, yaitu kabar keselamatan yang memberikan dirinya. Kristianitas memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya. Namun seringkali kematian yang lebih menjadi yang diagung-agungkan, sehingga banyak orang melupakan kebangkitan. Maka itu banyak yang kemudian muncul bahasa bahwa Kristen memiliki Allah orang mati. Karena kematian itu diangkat setinggi-tingginya, tapi kebangkitan menjadi yang lemah. Kematian dan kebangkitan adalah yang satu. Yesus dia mati dan dia bangkit. Ini menunjukkan Yesus adalah 100% anak manusia dan 100% anak Allah. Dia adalah satu-satunya kebenaran. Maka maut tidak berkuasa atas dirinya. Dan karena ialah satu-satunya kebenaran, maka setiap manusia yang telah berdosa, yang harusnya masuk dalam kuasa kegelapan, seperti Kolose katakan, yang berada di dalam kuasa kegelapan, tapi karena Yesus yang satu-satunya kebenaran memberikan darahnya, maka dipindahkannya lah manusia ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Coba kita baca. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Wow, ini adalah suatu kabar sukacita Bapak Ibu. Kabar Injil, di mana kita telah dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya kekasih. Dari kuasa kegelapan, kita sudah berada, dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kerajaan, harusnya kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan ucapan syukur, kita penuh dengan damai sejahtera daripada Allah. Tapi seringkali orang-orang Kristen yang tidak menghargai keselamatan, maka seringkali jatuh di dalam pencobaan. Seringkali iblis menggoda, mencobai, dan banyak roh-roh kotor, roh-roh penyesat yang terus menggerogoti hidup setiap orang percaya. Sehingga apa? Memiliki tujuan mereka goyah dalam imannya dan mereka meninggalkan Yesus. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Kita harus berpegang teguh, memiliki berpendirian yang teguh akan firman Allah. Dan kita tetap memegang janji firman Allah. Janji keselamatan yang sungguh nyata dalam setiap kehidupan orang percaya. Bapak Ibu, sekarang ini permasalahan yang utama. Manusia tanpa disadari mengabaikan keselamatan agung. Coba kita baca Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyanyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan, Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menyanyiakan? Bagaimana kita dapat luput dari hukuman dosa jika kita menyanyiakan keselamatan? Tapi pengabaian atas keselamatan agung itu tanpa disadari. Begitu kita lihat di mana-mana. Dan mungkin kita pun mungkin diseret untuk kita dapat mengabaikan keselamatan agung. Dengan cara apa? Kita menjadi mungkin ada beberapa dari kita yang ketika diperhadapkan dengan suatu pilihan antara Yesus dengan Yesus mungkin dengan usaha bisnis, tetapi mana yang kau pilih? Apakah Yesus ataukah usahamu? Atau engkau diperhadapkan antara Yesus dengan keluarga? Atau juga diperhadapkan Yesus dengan komunitas? Atau juga diperhadapkan Yesus dengan harta benda, dijanjikan segala sesuatu di dalam dunia ini, seperti yang Yesus ketika ia dicobai iblis. Mungkin hal-hal inilah yang sekarang ini yang terjadi dan melanda kita semua tanpa kita sadari. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Cepatlah kita harus bertobat dan kita bersandar pada darah Yesus.
Jangan abaikan keselamatan yang agung ini. Dalam perjanjian lama, ketika malaikat lewat, ketika malaikat Tuhan lewat, apa yang ia lihat? Ia hanya melihat ada nggak tanda darah Yesus. Coba kita baca Keluaran 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila kamu menghukum tanah Mesir. Ya, jadi tanda darah itulah yang menjadi tanda bagimu. Ada nggak tanda darah Yesus dalam roh jiwamu? Itulah yang Tuhan lihat. Ada nggak tanda darah Yesus? Kalau itu ada Bapak Ibu, maka akan lewat. Artinya kita selamat. Jangan abaikan keselamatan yang agung ini. Tidak akan pernah kita mempunyai kesempatan yang lain. Iblis selalu berupaya menyangkal kenyataan ini. Bahkan pada saat Yesus menyatakan ia akan menebus dosa manusia, apa yang iblis lakukan? Ia berusaha, kita baca ya, Matius 16 ayat 23. Ia berusaha menggagalkan. Matius 16 ayat 23. Karena ia tahu apa dampak ketika Yesus berhasil memberikan nyawanya. Maka seperti ada petir di dalam kehidupan iblis ini. Hancur semua rencana-rencananya. Untuk memboyong seluruh manusia untuk masuk dalam lautan api bersama dia. Coba kita baca. Matius 16 ayat 23. 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dengan tegas, Yesus katakan, "Enyalah kau iblis." Karena dia katakan itu bukan pikiran Allah, tapi itu adalah pikiranmu. Kau memikirkan bukan pikiran Allah. Yesus menggenapi seluruh kehendak Allah di dalam hidupnya. Dan kehendak Allah itulah rahasia bagi manusia. Bahwa ada janji keselamatan bagi manusia. Janji hidup kekal yang sungguh nyata bagi kehidupan setiap orang percaya. Ada sukacita, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Dan kita harus menjaga ya kehidupan iman kita, jangan sampai kita menjadi yang binasa. Ada beberapa contoh tokoh Alkitab. Enggak tepat ya kita katakan tokoh, karena ia binasa. Binasa seperti Yudas Iskariot, Ananias dan Safira. Yuk kita baca ayatnya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibarui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ya. Jadi mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia sorgawi, tapi kemudian menyalibkan, menghina anak Allah, menjadi yang murtad. Ini seperti Yudas Iskariot, seperti Ananias dan Safira. Dan bahkan Thomas yang hampir ragu dan menyucukkan tangannya di bekas paku Yesus, dia bisa dia jatuh Bapak Ibu dan binasa. Hampir saja. Coba kita lihat 1 Timotius 5 ayat 12. Jadi jangan sampai kita bangga ya untuk menjadi, wah ada kok yang model ragu-ragu seperti Thomas. Hampir saja ia binasa. 1 Timotius 5 ayat 12. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, yang awalnya setia tapi kemudian mulai memungkiri, menjadi ragu. Hampir saja binasa. Dan ada jenis yang terakhir, orang-orang yang mengenal Yesus tapi kemudian meninggalkan Yesus. Kita baca terakhir, Ibrani 10 ayat 26 sampai 29.
Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, inilah Bapak Ibu, orang yang tadinya mengenal Yesus tapi kemudian meninggalkan Yesus, yang jadi menghina roh kasih karunia. Mari setiap orang percaya, apakah engkau seorang aktivis, pengerja, seorang yang aktif melayani, apakah dalam pujian, apakah dalam pemberitaan Injil, apakah dalam pelayanan besuk, apakah dalam pelayanan anak-anak muda, ataukah dalam pelayanan di berbagai lini di dalam gereja. Dan engkau, you claim yourself sebagai seorang percaya. Ingat, memegang teguh imanmu akan Yesus Kristus. Jangan pernah mengabaikan keselamatan. Jangan pernah ragu seperti Thomas. Tapi engkau harus memiliki iman yang teguh, sehingga engkau tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Janji keselamatan, rahasia Allah, telah dinyatakan melalui anaknya, anak Allah. Dan janji Allah tidak pernah salah, tidak pernah ia ingkar janji, tidak pernah ia berdusta. Bilangan 23:19, dia bukan manusia yang bisa berdusta. Maka sampai kapan kita harus memegang teguh? Sampai akhir hidup kita. Sampai akhir hidupku. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat rohani bagi kita semua. Dan ada satu kutipan, saya bacakan dari kutipan buku Dr. Almarhum, Dr. Kim Ki-dong. Siapapun mengabaikan keselamatan yang agung ini, tidak akan pernah mempunyai kesempatan yang lain. Keselamatan yang agung ini dirampungkan hanya oleh penderitaan Kristus saja. Tetapi iblis berupaya menyangkal kenyataan ini. Maka berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Musuhmu bukanlah yang kelihatan, tapi ia terus mengintai hidupmu. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih Ibu Evangelis Novika de Velas Sama-sama atas pengajarannya. Sungguh ini luar biasa bagi kita yang telah mendengarnya, bahwa kayak di bagian yang kedua ini untuk mempertahankan keselamatan itu ya. Iya. Mempertahankan keselamatan yang sudah kita terima, yaitu darahnya. Iya, gitu. Betul. Kayaknya itu. Dan dengan cara kita mengetahui suatu rahasia Allah, ada informasi yang diberikan. Jadi Yesus waktu datang ke sini, dia menyatakan rahasia Allah. Itulah yang harusnya kita tahu apa rahasia Allah. Matius 20 ayat 28 dia memberikan nyawanya. Yohanes 10 ayat 17 dia memberikan hidupnya. Maka kita itu adalah rahasia yang sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ya, terima kasih Bu Evangelis. Rahasia. Apakah kita sebagai orang Berea, sebagai orang Kristen sudah mengetahui rahasia akan kedatangan Yesus itu seperti apa? Gitu. Kadang-kadang kan kemarin yang pas di bab pertama atau di bab kedua ya, saya bertanya tentang apakah Yesus datang hanya menyelamatkan manusia saja gitu kan? Tapi kalau kita baca lagi, kalau digambarkan akala itu ada 3 kebenaran itu ya, yang dimana pertama Yesus datang untuk mewarisi kerajaan sorga, dan kedua dia datang untuk menghakimi, membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Nah, apakah ini mereka tahu atau tidak? Soalnya kan iblis ini kan kalau kita tahu penguasa angkasa, dan dia lagi adalah malaikat, yang dimana kita tidak tahu keberadaan dia sekarang ini seperti apa dan pekerjaannya itu seperti apa. Tapi ketika kita mengenal ya di situ ya tadi bilang di pengajaran ini, kita mengenal kedatangan anak manusia ini. Hanya itu di buku ini sangat jelas sekali bagi kita untuk mempertahankan keselamatan itu. Gitu. Dengan Yesus mati di kayu salib itu, dia telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus telah mati dan dia bangkit. Disitulah perbuatan iblis itu
dihancurkan. Dihancurkan. Oh. Kalau perbuatan iblis nggak dihancurkan, kita nih sekarang hidupnya merana ini. Merana. Berarti dia masih berkuasa. Iya. Tapi sekarang ini sebenarnya dia seperti singa yang ompong, yang hanya kayak ngaum-ngaum. Tahu kan tapi nggak ada singa giginya. yang gitu. Iya. Ada singa seperti galak gitu ya, serem gitu ya. Tapi dia udah nggak ada gigi. Nggak ada taring. Waktu dia datang nggak bisa gigit lagi gitu. Tapi orang yang ragu-ragu, kayaknya seperti ketakutan, terus dibayangi dakwaan. Ya itulah, karena ini ragu-ragu akan firman. Ragu-ragu akan firman Allah. Padahal iblis itu telah dihancurkan perbuatannya. Telah dihancurkan perbuatannya. Oke. Itu ya yang harus kita ketahui. Jadi iblis seperti di luarnya doang galak. Tapi giginya udah gak ada taring, gak ada giginya. Gak ada taring. Jadi gak bisa mangsa kita lagi. Sebenarnya. Nah, terus bagaimana kita nih yang udah lama di Berea? Tiba-tiba kayak mungkin awalnya seperti orang yang dimerdekakan. Seperti orang yang dimerdekakan, seperti orang yang bebas gitu. Tapi lama-kelamaan dan di pertengahan jalan, begitu banyak suara hati muncul kembali. Gitu loh. Atau kita tahu lah, kita yang sudah lahir baru pasti meninggalkan manusia lama. Bagaimana mereka yang suara hati muncul kembali dan sifat-sifat namanya muncul kembali, dan kadang-kadang berpikir juga pencobaan ini apakah berasal dari Allah ataukah dari iblis gitu kan. Gitu. Kadang-kadang orang bingung seperti ini nih. Pencobaan apa sih juga maksudnya, apa arti pencobaan itu, Ibu Evangelis? Oke, sekarang saya coba jelasin dulu tadi ya, Pus. Bagaimana gitu ya, kita kadang-kadang nih Filipus sudah menjadi orang percaya, terus sudah dibaptis, diselamatkan, tapi kemudian merasa terdakwa, tidak layak, kemudian dibelenggu lagi, begitu kan? Rasanya kok nggak bebas. Nah, kita perlu adanya pertobatan yang sungguh-sungguh, dalam hidup kita. Walaupun kita sudah dibaptis, tapi masalah bersandar pada darah Yesus itu seumur hidup kita. Setelah dibaptis sampai seumur hidup kita terus bersandar pada darah Yesus. Selama kita masih dalam tubuh ini Roma katakan ini membawa kita kepada hawa nafsu daging. Dia terus membawa kita ke iri dengki, kebencian, tamak, serakah. Nah, itu semua hawa nafsu dari daging. Nah, kita perlu menguasai diri kita. Menguasai diri. Tubuh ini harus tunduk pada roh kita. Makanya ada sunat hati. Sunat hati artinya ada sunat. Kita perlu menyunat hati kita. Jadi pikiran Kristus nyata dalam hidup kita, tindakan, perbuatan kita, perasaan kita, semuanya itu harus menyerupai Kristus. Bagaimana caranya? Dengan kita memiliki kehidupan iman yang baik. Kehidupan iman. 5 kewajiban orang percaya apa? Beribadah setiap hari Tuhan. Memberitakan Injil. Setiap hari. Memberikan perpuluhan. Berdoa setiap hari. Membaca Alkitab setiap hari. Nah, 5 kewajiban ini sudahkah kau lakukan? Nah. Kalau ada cacat aja, nggak kasih perpuluhan, otomatis hatinya terdakwa. Karena perpuluhan adalah perintah Tuhan. Itu seperti Ananias yang dia membohongi Tuhan. Itu salah satu yang akhirnya binasa. Tidak berdoa setiap hari. Berdoa sementara adalah nafas kudus, nafas hidup kita sebagai orang percaya. Tapi kita melupakan jam doa kita kepada Tuhan. Kemudian membaca Alkitab. Kita perlu membaca Alkitab. Ini sangat penting. Betul. Ini firman Allah. Ini roti yang bagi roh jiwa kita. Terus memberitakan Injil. Pemberitaan Injil adalah perintah Yesus. Sebelum Yesus diangkat ke surga, amanat agungnya apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka. Sudah nggak kita memberitakan Injil? Kemudian beribadah setiap hari Tuhan. Kita jangan pernah bolong. Kita harus sungguh-sungguh beribadah. Kemudian itu ya 5. Berdoa, baca Alkitab, beribadah, memberitakan Injil. 5 ini kewajiban ini kita lakukan.
maka itu kita seharusnya kita tidak lagi menjadi yang terdakwa. Tapi kenapa banyak terdakwa? Gak melakukan. Seperti orang gini. Ini seperti contohnya ya. Katanya siswa sekolah. Katanya mahasiswa. Tapi bolos terus tiap hari. Saatnya hari Senin upacara bendera gak pakai topi, gak pakai dasi. Akhirnya datang ke sekolah, was-was dong, takut, deg-deg sebentar lagi dihukum nih di tengah lapangan bola. Iya. Panas-panasan. Katanya siswa sekolah, tapi tidak mengerjakan tugas. Tidak belajar ulangan. Akhirnya dimarahi ibu guru. Semua jadi deg-degan, rasanya terdakwa. Kenapa? Karena tidak melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita perlu menjalankan kewajiban. Peraturan itu ya. Betul. Bukannya kita yang, oke, aku sudah percaya ya, udah aku nggak mau diberikan peraturan apapun. Aku mau menjalani hidupku seenak-enaknya, aku sesuka aku. Yang penting aku percaya Yesus. Nah itu iman yang seperti apa ya kira-kira? Mana seperti apa ya? Oke. Nah, kalau soal jadi dari diri sendiri gitu. Dari diri imannya sendiri. Ini dari diri sendiri. Imannya seperti apa gitu ya? Iya. Kalau kita iman kepada Tuhan, apa perintah Tuhan itu yang kita lakukan. Yang kita taati ya. Nah kalau soal pencobaan itu kayak gimana ya? Pencobaan. Pencobaan itu banyak hal ya, kasus yang bisa kita alami. Misalnya, kalau dalam anak-anak muda misalnya, ketika ia masuk dalam lingkungan masyarakat, dalam lingkungan masyarakat di mana dia sekolah, studi, kemudian mulai teman-temannya banyak kegiatan-kegiatan kan, terus pesta-pesta, terus nongkrong-nongkrong, mungkin pembicaraan juga bahasanya udah yang tak terkontrol, semua bahasa-bahasa yang kasar, seenak jidatnya lah begitu. Kemudian pada saat harusnya dia datang beribadah, pada saat ia harusnya belajar, tapi kadang-kali temannya kemudian mulai mengutuk. Lu gue perhatiin lu, gitu kan? Gue perhatiin lu jadi orang Kristen gak ada bagus-bagusnya. Bisa juga begitu. Ada yang pernah dibilang, kamu seperti ini berkedok iblis. Nah, ada juga tuh. Ada juga. Aku pernah dengar seperti itu. Serem juga. Kemudian apa yang biasanya yang dilakukan? Apakah terpancing gitu kan? Itu kan suatu pencobaan. Terpancing nggak jadi emosi. Kalau terpancing, enggak, terpancing mungkin jadi benci sama dia gitu. Atau terpancingnya jadi, iya ya, kok aku nggak mau ke gereja lagi, aku mau ikut yang ini aja temanku. Jadi itu kan satu bentuk pencobaan. Pencobaannya. Atau dalam bentuk komunitas keluarga. Udah, kamu kok ke gereja melulu sih? Udahlah, nggak usah ke gereja melulu. Kamu mah di gereja mau jadi pendeta, jadi hamba Tuhan. Udah, orang harusnya cari uang gitu. Atau ikut kita lebih enak, lebih happy. Nggak kerjanya baca Alkitab melulu, belajar Alkitab melulu. Misalnya begitu, banyak hal bisa terjadi. Atau ya udah, mungkin dalam keluarga gitu ya, berbeda paham, berbeda aliran. Kalau kamu ke sana, ya udah, kita nggak memutuskan bantuan kepada kamu. Kita sekeluarga nggak memutuskan bantuan kepada kamu. Mungkin pada saat itu hidupnya sedang sulit, tapi dia tetap mau, dia tetap percaya Yesus, dia tetap berpegang teguh pada pendirian keluarga. Oke, kalau gitu kamu masih tetap sana, ya udah, kita putuskan bantuan kepada kamu. Bisa juga. Banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Atau bisa juga bos misalnya ya. Padahal hari Minggu harusnya beribadah. Mungkin bosnya maunya dia kerja terus. Ya udah, kalau emang kamu ke gereja lah, kamu kerja di gerejamu aja lah. Udah, kamu nggak usah kerja sama saya, atau kamu cari kerjaan lain. Nah, itu kan suatu pencobaan juga. Terus apa yang harus pada saat ini pilihan ini dilakukan? Ada pilihan gitu ya. Apa yang kau putuskan? Nah, itu pilihannya kayaknya di satu sisi nggak tahu lah. Ada yang berat, ada yang enggak. Tapi kalau dia punya iman akan darah Yesus,
Berarti dia bisa memilih mana yang hidup, mana yang mati sepertinya ya. Nah, seharusnya harta, jabatan, usaha, bisnis tidaklah membuat engkau menjadi mengabaikan keselamatan agung. Iya. Betul. Terima kasih Ibu Evangelis. Emang kadang-kadang sangat sulit untuk menjalankan kehidupan iman yang mempertahankan keselamatan untuk kru jiwa kita gini ya. Tadi ya yang tadi untuk mempertahankan itu harus dengan darah, bersandar pada darah, penuh pada darah Yesus. Dengan pertobatan. Iya. Gitu. Kalau nggak ada tanpa pertobatan kita, nggak ada pertobatan, maka akan kembali lagi mungkin ya. Suara hati akan muncul, sifat kedagingan mungkin akan muncul kembali. Yang baru 5 kewajiban orang kudus itu harus dilakukan dan ditaati. Gitu. Maka kalau mungkin kita pikir kalau hanya 4 aja nih atau enggak, udahlah hari Tuhan aja udah cukup kayaknya, datang ke gereja, udahlah baca Alkitab kayaknya udah cukup, memberikan perpuluhan udah cukup gitu loh. Jadi ini sebenarnya 5 kewajiban orang kudus ini sebenarnya harus kita lakukan secara sempurna. Jika tidak mungkin seperti Ananias dan Safira itu. Tapi mungkin karena orang berpikir gampang seperti itu kan Ananias kan mungkin tahun itu kali ya yang masa-masa itu masa murid-murid jadi mati. Dan sekarang orang berpikir udahlah tenanglah kan udah ada kasih karunia gitu. Jadi kayak berpikir jadi berpikirnya gampangan gitu. Jadi karena dia tidak mengalami gitu, nggak mengalami hal yang seperti itu, jadi mengerikan juga seperti orang yang seperti itu. Nah ini hati-hati, memang betul. Zaman sekarang ini hukuman itu nggak seperti dulu. Iya. Kalau bersalah langsung mati gitu ya. Sekarang orang yang nggak percaya, orang yang melakukan semau-maunya gitu ya, seenak jidatnya gitulah ya, nggak langsung mati. Tapi ada suatu kemerosotan yang terus perlahan-lahan. Seperti itu. Maka kehidupan iman kita bukannya harusnya kita nggak naik, tapi sejak kita memulai kehidupan iman kita seharusnya terus menanjak. Terus menanjak ya. Nah, jangan sampai tadi yang di Ibrani 6 itu. Nah, Ibrani 6 itu mungkin diperjelaskan lagi lebih singkat oleh Evangelis Navika, arti kayak murtad, mengecap, gitu loh. Murtad itu seperti apa? Orang yang durhaka. Gitu kan kayak di Ibrani 6 itu sangat mengerikan itu perkataan-perkataannya. Tetapi mungkin kalau diperjelas lagi seperti apa Ibu Evangelis Navika? Ya, jadi murtad itu adalah orang yang tidak bertumbuh secara rohani. Tidak bertumbuh secara rohani. Oke. Banyak indikator yang membuat seorang menjadi tidak tumbuh rohani. Ada berhala lain dalam hidupnya. Ada Tuhan-Tuhan lain di dalam hidupnya. Sehingga ia tidak bertumbuh secara rohani. Ada semak belukar menghimpit. Dan ia tidak tahan uji. Pada saat datang pencobaan, lemah dan goyah seperti itu, sehingga stuck, nggak bertumbuh rohaninya, dan tanpa disadari ia akan murtad, meninggal. Ciri-cirinya adalah dia mulai tidak nyaman dengan komunitas. Itu orang yang murtad. Iya. Menghindar dari pertemuan-pertemuan orang kudus. Itu lama-lama malah bisa dapat tersingkirkan dan meninggalkan gereja. Seperti itu. Kalau yang mengecap itu, yang mengecap doang. Kalau di Ibrani 6 tadi mengecap karunia-karunia surgawi. Mengecap itu adalah orang yang udah pernah gitu, dia coba kita baca aja ya. Yeah. Ibrani 6 ayat 4. Yang mengecap ayat 4 sampai 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Nah, kalau kita makan itu mengecap tuh gimana sih? Kan nggak gitu. Makan, udah ngecap aja. Enak ya, coba. Gitu. Jadi asal aja gitu, asal-asalan. Firman juga dianggap asal-asalan, karunia surgawi asal-asalan. Kan mengecap, ayo makan gitu kan? Iya. Kalau orang yang makan benar-benar makan, tapi mengecap.
Asal-asalan, asal aja gitu. Oh. Asal. Jadi asal jadi. Asal jadi. Dan mendengar firman, asal aja, yang penting ngerti lah. Oh. Semua asal, udah asal. Asal tahu, asal ini, asal aku tahu, asal ngerti. Asal percaya udah cukup kali ya. Asal bener. Akhirnya dibilang percaya Yesus nggak? Ya udah, asal percaya udah cukup. Percaya aja lah, udah cukup gitu. Nah ini kayak akhirnya 1 Korintus 5 ayat 18 yang firman katakan ini orang kesian. Coba lihat, ayo kita lihat 1 Korintus 5. Korintus 5. 15 ya? 1 Korintus 15 ayat 19. Ayat 19, oke. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi, ya udahlah menaruh pengharapan aja pada Kristus. Asal aja udah menaruh pengharapan. Paling malang dari segala manusia. Paling malang ya. Paling malang. Karena asal. Orang yang belajar asal juga hasilnya apa? Juga kesian kan, asal-asalan. Hasilnya 5, paling banter 6. Udah, mungkin banter itu maksimal. Di bawahnya 5, 4. Asal, belajar asal. Iya. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus sungguh-sungguh. Yohanes, Hosea katakan, marilah mengenal dengan sungguh-sungguh. Jadi bukan hanya kita mengecap, tapi kita mengalami firman Allah. Mengalami ya. Ya. Demikian. Oke. Evangelis, terima kasih atas penjelasan-penjelasan yang begitu jelas bagi kita yang telah mendengarnya. Jadi sebagai orang Berea, orang Kristen, jangan mengecap. Mengecap doang ya udahlah, yang penting percaya itu sudah cukup. Ya, saya sudah menerima keselamatan ya, saya sudah lahir baru gitu kan. Kita harus lebih sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh, bahkan yang harus mengalami gitu ya, harus mengalami. Jika dalam kehidupan iman ini tidak mengalami, wah, itu mungkin dia tengah-tengahnya murtad kali ya. Tidak ada pertumbuhan dalam kehidupan iman kita, itu harus dipertanyakan. Jadi seperti pengajaran hari ini bagi saya seperti mengoreksi diri saya sendiri. Gitu, apakah saya sudah menjaga keselamatan dalam roh jiwa saya dengan bersandar pada darah Yesus, dengan bertobat, dan apalagi saya harus mengalami semua yang ada tertulis dalam Alkitab, seperti kita memakan daging dan minum darah. Itu sebenarnya harus berusaha. Iya, kalau kita tidak makan dan minum, sama seperti tubuh, kalau nggak makan dan minum pasti mati, gitu kan. Jadi bagaimana kita bisa mempertahankannya itu mengenal rahasia Allah. Iya. Apa yang telah dilakukan anak manusia datang ke dalam dunia itu ya. Betul. Karena itulah, gimana kalau anak manusia datang kan pasti dia menunjukkan rahasia Bapaknya segala macam ya. Gitu. Kita dapat melihat rahasianya. Jadi buku ini sangat bagus. Apalagi ini seperti Mari Mengenal Yesus juga tuh kayak lebih nyambung lagi kayaknya. Anak manusia datang dan Mari Mengenal Yesus tuh sangat bagus. Karena orang yang memiliki pengenalan akan Yesus itulah memperoleh hidup yang kekal. Ya. Seperti Yohanes 17 ayat 3. Oke. Mungkin sudahlah pengajaran pada hari ini. Baik. Terima kasih Ibu Evangelis Novika Sama-sama atas pengajarannya bagi kita semua. Dan biarlah apa yang telah kita dengar ini menjadi iman bagi kita, dan kita harus mengalami kehidupan iman yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan jika Bapak Ibu dan saudara-saudari kasih yang memiliki pertanyaan, bisa hubungi nomor yang ada di video YouTube. Di video YouTube pengajaran hari Kamis ini, dan kita sudahi pengajaran pada hari ini. Salam Berea. Mari kembali kepada firman yang tertulis. Sange.